Dengan penuh kerendahan hati Tuhan, kami mendatang di hadapan hadirat Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan oleh karena pemeliharaan Tuhan hari ini sungguh luar biasa. Engkau yang telah menghimpunkan kami untuk beribadah bersama-sama, mentapiskan gedung gereja ini. Kehidupan kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Kepala Gereja datang kami bersyukur. Amin. Ia lomangka dipilih langsa di tono buah kayu tasak. Ladi diundang karan kuren semangat siapa uran derandean dulang ngampuang totu mampata. We kombongan salona Yesus Kristus inde te badang sepakat indah bontang ia pak gantianan nah. Kukua mesolok mote matana Allah tua mote buntun na kulak. Si rampung ikit yang gamak dioren lasi puluh mak kures semangat langang puang. Apa lapador lampan kasih tunda na malik pak pamaleso lako batang di kaleta. Turina pola palapa tang pindang orina anta mesio panda masiang kumua. Apa moral ulang rarana jadi pegawai tepa ulang dan kures semangat. Diona bentang na banua kompongan inde te parang dibo balok bikin. Dan Indonesia, kawan. Dan Indonesia, kawan. Oh, pabendang banua kami nombang inde te buntu Hermon. Laut tahun Mangka marampa mote banua kami nombang te butang sakalangan nami. Tainan di patur maindan anna diloloki kurian semangat. Lan bulan November tahun 2020 bisa anna di sangas sendana eran di langit tutun lan te banua kami nombang. Kwe mintu kita tamatiku terampo umpel lambe cekas masalah hubungan kanaan lan dilina klasis bontang kutai kaltim lan teatu tetemo inde kula te manasen to di pasang dunduan pindan Lampung Yesus to di pasang timuran gore-gore lan puang pelabak tuun turoi te tono kanaan nia palepak gantianan kukua ina bayu sangkala makna motula sende paiman lante atu to temo inang kasa tangalama bego migi itu lalo to kalangan lante atu di marasan Ya, goyang. belan na omo 2 tahun dini umpeng kana ete bendan na komponga sallo ende te Bukit Hermon tu tato roy solanasang sia tu marampa mo pasana mangka nangkaran pa tu pira-pira pendeta te pura lendu lante kulla pura di boko sela ko to temo maleng ko mabilangan tiatu situ kana ni mangarang tema sulo-sulolan lepongan tondok anta si pulung kaukuran lante saburan pa uran derandean iya mo ete torro malesona tumintu na luangan kompongan salok lan kanaan di gente parang mak di gumbungan mak lompo masati ma ilalam bay toras ngali na tukumo tunduk malompo tongan sombong dia rongko na telili na parang tigiyang pak to dengan nabontang iya palepak gantianan na tuberan na parompo lembang migito umpulambanan Tasik Mapulu napa tutun koli-koli mo to umpulambanan binang kapidun-pidunan tumangka di patangke biak marorongan tupura di bakapan di tetangga mas sulo-sulo batu kareba kaparanduan Anna randu pole edisio tinggi kareba kaparanduan lako tondok lako lembang anna di pamulemi di diamba pina masa keselamaran lako lan Yesus Kristus lako pentutuan lipu we rampo ruka mien de tetama te tondok Bukit Hermon ya pale pak gantiananna
Di poparan numiteme tau butu mengaku si misa di pose dimiteme buan na pak pasiduruk. Rando kami pole bendang saburan kombonga salo di sangato sarani lantai tondok. Tung kasangan na tunan nang kasih pulungan to tang pirelise na lantai tondok kan. Tuo tang sumpua kami kareba kaparanduan lobo mak daun kandalolona tutu ngambia. Nenek kerang ngami umpenjongan ni aluk tuo walo tutun mabilangan patongan uang Yesus. Guru sumanga na tumangka kidadian pole parayan na topura ditole di tianakan. Guru sumanga na tebendan na kopunga salo sabak parayan na titale na kasibulungan toma patongan. Guru sumanga na katuan baru sabak parayan na tumengkana pasanang pak pakareba. Guru sumanga na mintu na saburang pasak ke sabak parayan na makaliba na rupa marudindin. Guru sumanga namin tu na tomangkat situ ito kon lanlen bang unurong sabak parain na tumakalima na tomarasan sika pambebosetan kapal lalu kanalo. Tompari sana rupa na tuyan pa kamaya tompaturoy mailo na mintu akan tang patu-patu. Tom na ray sulit ko kana pa kalidele ko totang kikarurulan dan nadirame totang kalipion lam mandaran abogi. Kure sumanga nalangan puang batua. Bilangin na sa mereka, miali kami Tolebi Bisa pa Rambutan kami buat si pulun lame domba sakakan tu arah yolo bi obuah. Datanglah umatmu bersekutu menyembah. Kami mau bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Rampungan kami buang si pulung lame domba sakakan tu arah yo Allah bi obuang. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Salam bagi kamu sekalian dari segala orang kudus. Kasih karunia Tuhan menyertai kamu. Dan menyertai-Mu juga. Silakan duduk kembali. Mazmur 150 bait pertama, haleluya bersyukur. Haleluya
Marilah kita bersama-sama mengakui akan segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dan sesama kita. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Amin. Bila ku renung dosaku, Tuhan
Saudara-saudara sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan membaca bagian firman Tuhan. Saya telah pilih dari pertama Raja-Raja pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Pertama Raja-Raja pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Diberikan judul oleh Lai Pentakbisan Bait Suci. Tabut perjanjian dipindahkan dan kemuliaan Tuhan memenuhi Bait Suci. Pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, yakni para pemimpin puak orang Israel, berkumpul di hadapannya di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya bulan Etanim, yakni bulan ke-7, berkumpullah di hadapan Raja Salomo semua orang Israel. Setelah semua tua-tua Israel datang, maka imam-imam mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut Tuhan dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu di tempat Maha Kudus. Tempat tepat di bawah sayap kerup-kerup. Sebab kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu. Sehingga kerup-kerup itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar. Dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, yakni loh-loh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan kita memperlakukan firman itu dalam kehidupan, dalam keseharian. Salam. Hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka kita mensyukuri rumah Tuhan ini yang telah selesai. Kita akan mentabiskan pada hari ini. Oleh karena itu, seluruh kegiatan kita pada hari ini kita sampaikan dengan ucapan syukur. Tema perenungan kita
Terima kasih Tuhan. Kuresumanga puang. Saudara-saudara, sebagian besar setiap pemeluk agama di atas muka bumi ini kecuali agama Kristen selalu memahami bahwa Allah, Ilah, Puang, Dewata, dan lain-lain sebagainya adalah berada di suatu tempat yang tinggi, yang tidak kelihatan, yang transenden, tidak terjangkau oleh pikiran manusia. Sedangkan manusia berada di muka bumi ini. Jadi di sini kita melihat bahwa ada jarak yang begitu jauh antara Tuhan di tempat kediamannya dengan manusia yang ada di bumi ini. Saudara-saudara, sidang pengucapan syukur yang dikasihi dalam Tuhan, bacaan kita mengungkapkan bahwa Allah yang berada jauh di sorga sebenarnya adalah Allah yang selalu dekat. Allah yang selalu bersama-sama dengan kita. Allah yang selalu peduli dan memperhatikan umatnya, yaitu umat manusia. Baik suci dalam bacaan kita tadi, ada rumah Tuhan. Den banuan na puang matua, banua kabusungan, banua dini menomba. Apa na pokada tu Salom? Dia mengatakan, sekarang aku telah mendirikan rumah kediamanmu. Mu ini Tuhan. Banua tu binitorno, tempat engkau menetap untuk selama-lamanya. Itu mengenai rumah Tuhan yang dibangun pada waktu itu oleh kaum. Yang kedua, saudara-saudara, tanda kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya, bahwa tabut perjanjian yang berisi 10 firman itu dipindahkan dari Sion ke Yerusalem. 10 firman yang diterima oleh Musa dipindahkan dari Sion ke Yerusalem pada saat rumah Tuhan ditaklukkan. Salomo sebagai raja, pertama-tama yang dilakukan oleh Salomo ialah mengumpulkan para tua-tua, kepala-kepala suku, dan merencanakan untuk penghabisan bait suci. Jadi amat itu nasanga tolong kampung ako yapal itu ini itu rola tatunanu natan diruk itu ada natan diruk itu kebiasaan. Yang motor natambah itu tua-tua kepala suku untuk berembuk pada waktu itu dalam rangka penghabisan bait suci. Dalam proses penghabisan itu diawali oleh arak-arakan. Tadi juga ada arak-arakan, betul. Tapi arak-arakan yang terjadi pada waktu itu adalah mereka mengarak tabut perjanjian yang diusung oleh para imam-imam, orang-orang Lewi yang mengusung tabut perjanjian dan diletakkan di tempat yang maha kudus. Sekali lagi ini menjadi simbol, ini menjadi tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Tentu dipahami bahwa dengan membangun rumah Tuhan itu adalah bagian dari ketahanan iman. Ya. Itu adalah bagian daripada ketahanan iman untuk mempertahankan iman di dalam Yesus Kristus. Bagian dari pertahanan kita untuk kita bisa hadir setiap ada kegiatan dalam gereja ini, khususnya dalam peribadatan setiap hari Minggu. Hal inilah yang menjadi dasar bagi kita
untuk bersyukur atas selesainya rumah Tuhan ini yang akan didiami Tuhan untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya setiap saat, setiap waktu, setiap kesempatan kita dipanggil untuk datang ke rumahnya untuk menyembah Dia. Kita datang untuk memohon berkat kepada Tuhan. Kita datang untuk memohon ampun. Kita datang untuk mendengarkan firman-Nya. Kita datang untuk mendengarkan perintahnya. Kita datang untuk menyatakan persekutuan bahwa kita memang saudara di dalam Kristus. Kita datang untuk membawa persembahan dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita syukuri rumah Tuhan ini yang kita imani bahwa Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus sang kepala gereja akan memberkati dan melindungi kita sebagai anak-anaknya. Dan kiranya rumah Tuhan ini juga tidak hanya untuk kita menjadi berkat, tetapi kiranya menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan kiranya dipermuliakan dalam rumahnya di sini. Mari kita bersaat teduh. Mari kita berkata, inilah rumahmu Tuhan, tempat Engkau berdiam. Inilah kami Tuhan yang datang menaikkan syukur. Limpah terima kasih kami dari lubuk hati kami yang terdalam. Di rumahmu inilah umatmu akan berhimpun menyembah, akan mempersembahkan syukur, akan mendengarkan firman-Mu, memohon berkat. Syukur kami angkat kepadamu. Tuhan, lihatlah, sendengkanlah telingamu untuk mendengarkan setiap anak-anakmu. Kami yang bersyukur kepadamu bahwa Engkau adalah Allah yang baik, Engkau adalah Allah yang murah hati. Amin. Masuk dalam akta penahbisan gedung gereja. Kepada kita semua bersama pelayan firman semua majelis gereja dan umat Tuhan menghadap gedung gereja sambil kita berdiri. Kita menyanyikan Mazmur 84 bait 1 dan 4. Alangkah indah bagiku
dalam Tuhan dengan mengucap syukur kepada Allah Tritunggal. Gedung gereja Gunung Hermon ini ditahbiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, penandatanganan prasasti oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja yang dilakukan oleh Badan Pekerja Sinode Wilayah 5 Kalimantan. Didampingi oleh Ketua Panitia, para pendeta, majelis, setelah itu membuka pelan nama Gereja Toraja Jemaat Kanaan Bontang, tempat kebaktian Gunung Hermon. Memberikan tepuk tangan dan membuka pintu gereja bersamaan dengan pembunyian lonceng gereja. Ya, udah. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka saya akan melakukan pengutipan kita ini dan sekaligus membuka gedung gereja ini untuk ditempati beribadah kepada Tuhan. Di dalam gedung gereja ada doa syukur yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Budi Krisna Pangalihan ST. Nyala dikit semua. Hah? Nyala. Apa? Dikit semua. Terus bang. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita mengucap syukur. Tuhan, hari ini di tempat ini, syukur kami persembahkan kepadamu karena gedung ini Tuhan telah karuniakan bagi kami semua. Dari awal pembangunan ini sampai selesainya dan hari ini, kami mengucap syukur kepada Tuhan bahwa semua ini terlaksana dengan baik karena seluruh potensi yang dimiliki jemaat Tuhan dipersembahkan hanya kepada-Mu Tuhan. Di tempat ini juga
tempat di mana kami akan berjumpa dengan Tuhan. Di gedung ini kami akan menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Gedung gereja ini kami akan menerima berkat-berkat dari Tuhan. Gedung gereja ini firman-Mu akan diberitakan, firman-Mu akan didengar dan menjadi kesaksian bagi banyak orang, karena tempat ini adalah tempat kebaktian Gunung Hermon. Ini kami Tuhan datang kepadamu mengucap syukur. Amin. Hai umat Tuhan, bangkitlah.
firman Tuhan dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 24. Ini sebuah kesaksian di tengah pergumulan. Saya kira pergumulan kita bersama sekarang ya. Di tengah situasi yang sulit, firman Tuhan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, dan selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Dan pada bagian terakhir dikatakan, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Ya, ini kata setiap orang. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Kita tidak boleh menyerah. Katakan situasi sulit, tapi kita harus selalu bisa melihat kebesaran Tuhan dan kita terus bersyukur kepadanya. Saya berefleksi tadi waktu lonceng ketiga dibunyikan, bunyinya seperti apa ya? Teng, teng, teng. Di sebelah timur, bahasa Sioninda. Teng, teng, teng. Lagi yang keras. Teng, teng, teng. Di sebelah barat atau selatan. Teng, teng. Apa yang muncul dalam benakku? Ada orang melesetkan seng, seng, seng. Tapi yang saya tangkap nakwa saikomi, saikomi, saikomi. Jadi yang no ditulon cek mapentalun tak nakoi seng, seng, seng. Panakwa saikomi. Ya, baik. Satu pujian. Orang yang paling pertama bisa protes kalau saya nyanyi istri saya. Ya. Tapi saya tidak mau satu talenta itu saya sembunyikan di bawah kasur atau di bawah tanah. Dan ketika yang memberi talenta itu datang dan tidak mendapatkan hasil. Ya, walaupun false tapi saya tetap percaya diri untuk memuji Tuhan. Ya. Terus semangat.
Kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan. Firman Tuhan dari Mazmur 138 ayat 1 dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Amin. Tangyara Kasugiran. Salama, mama sele nari buang Yesus, mama sele nari buang napagari kasalanta. Baik, yang kedua dinyanyikan oleh laki-laki. Semua. Mama sele nari buang Yesus, mama sele nari buang napagari kasalanta. Tangyara kapaysanan siya sarota tasatuan, tangyara belang napaporayanta napourong antasalama. Mama sele nari buang Yesus, mama sele nari buang napagari kasalanta. Persembahan pujian dari Diaken Salmon Sondongan, perwakilan dari tempat kebaktian Gunung Hermon.
kasih-Mu sungguh nyata bagi umat-Mu, disepakati indah. Ada suka dan duka dalam pembangunan ini. Tuhan selalu menolong kami, menuntun sampai hari ini. Oh, hari ini Tuhan kami bersyukur dan bergembira. Gereja-Mu telah berdiri di atas tanah ini, sepakat indah jadi saksi-Mu di tanah kecil. Mari bersukacita satu dalam kasih Kristus, bergandengan tangan membangun gereja Tuhan di atas tanah ini, dan sampai ke ujung dunia. Di atas tanah ini, dan sampai ke ujung dunia. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudara, kita akan melangkah ke acara yang berikutnya, yakni sambutan. Sambutan yang pertama, yakni laporan Ketua Panitia Penabisan Gedung Gereja Toraja Jemaat Kanaan Bontang, tempat kebaktian Gunung Hermon. Kepada Bapak Penatua Yohanes Muiz Dekin, disilakan. Salam, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami kasih dan hormati Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Wilayah 5 Kalimantan, Badan Pekerja Klasis Bontang Kutai Kalimantan Timur, Bapak dan Ibu Pendeta, rekan-rekan majelis, pengurus OIG, pekerja gereja,
bahkan seluruh panitia, pemerintah setempat, dan seluruh jemaat Tuhan. Puji dan syukur patut kita persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Sukacita dan gembiraan ini merupakan pengungkapan iman dan keyakinan bahwa Tuhan yang berkarya sehingga penabisan gedung gereja Toraja Jemaat Kanan Bontang, tempat kebaktian Gunung Hermon, terlaksana hari ini. Perkenankan kami selaku panitia menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan ibadah dan acara penabisan gedung gereja Toraja Jemaat Kanan Bontang, tempat kebaktian Gunung Hermon. Yang pertama, bahwa penabisan gedung gereja ini harus didasarkan dalam keyakinan dan pengakuan bahwa Tuhan yang berkarya dan berkehendak sehingga pembangunan gedung gerejanya bisa diselesaikan. Karena itu patutlah kita menaikkan syukur padanya. Kedua, panitia juga menyadari bahwa penabisan gedung gereja ini dapat terlaksana oleh karena adanya kerjasama yang baik di antara panitia, anggota jemaat, bahkan perhatian yang luar biasa dari jemaat pemelihara Jemaat Kanan Bontang. Karena itu, perkenankan kami, panitia, untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan penabisan gedung gereja hari ini. Pertama, terima kasih kepada Badan Pekerja Wilayah 5 Kalimantan yang sudah melayani di dalam ibadah penabisan gedung gereja Jemaat Kanan Bontang, tempat kebaktian Gunung Hermon. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Pendeta Budi Krishna Pengalingan, Sarjana Teologia, Bapak Pendeta Alpius Parama, Sarjana Teologia, Ibu Proponen Kristina Ruruk, Sarjana Teologia, dan seluruh jemaat Tuhan. Yang ketiga, terima kasih kepada Kodim 0908 Bontang dan PT Arwana atas bantuan keramik sebanyak 270 dus yang telah terpasang di tempat kebaktian Gunung Hermon ini dan yang telah diteruskan oleh jemaat pemelihara Jemaat Kanan Bontang. Dalam melaksanakan persiapan sesuai tanggung jawab yang diarahkan di dalam surat keputusan yang dikeluarkan oleh pimpinan Majelis Jemaat Kanan Bontang, kami panitia banyak menemui suka duka terutama dalam pengadaan dana. Tetapi puji Tuhan, hal tersebut dapat terrealisasi dengan baik, di mana dana terkumpul sesuai dengan rencana kerja panitia, yaitu sebesar Rp52.994.000. Pada awalnya direncanakan acara penabisan gedung gereja ini terlaksana pada bulan Agustus atau pada tanggal 25 Agustus. Tetapi melihat keadaan pada waktu itu adanya penambahan penyebaran kasus penularan COVID-19, maka untuk itu sementara diundur sampai pada hari ini dan dapat terlaksana dengan baik. Semua itu oleh karena pertolongan Tuhan yang boleh kita nikmati dalam kebersamaan, ungkapan syukur dan sukacita penabisan gedung gereja ini. Kami panitia sudah berusaha memberikan yang terbaik di dalam menyambut kedatangan Bapak Ibu Saudaraku sekalian, para tamu undangan, bahkan kita semua. Namun kami panitia menyadari bahwa kami banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan kita semua, kami panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin yang paling utama adalah jalan masuk ke tempat ini jauh, becek, dan lain sebagainya. Untuk seluruh panitia dan anggota jemaat di tempat kebaktian Hermon, bahkan perhatian yang luar biasa dari jemaat pemelihara Jemaat Kanan Bontang yang telah membantu kami panitia dalam bekerja sama mensukseskan acara ini. Juga kepada anggota jemaat dan para donatur lainnya yang ikut berpartisipasi memberi bantuan dalam bentuk dana, materi, tenaga, dan advis, kami ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus yang adalah sumber berkat selalu memberkati Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Harapan dan doa kami, kiranya gedung gereja ini menjadi rumah doa yang di dalamnya membangun spiritualitas
kualitas hidup anggota jemaat yang semakin berakar di dalam Kristus. Demikian laporan panitia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Kita akan mendengarkan sambutan yang pertama dari pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Kanaan Bontang, yakni kepada Bapak Pendeta Alpius Parama, Sarjana Teologia. Disilakan. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, terlebih yang saya hormati Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja yang hari ini dimandatkan kepada Badan Pekerja Wilayah Kalimantan, Wilayah 5 Kalimantan, Bapak Pendeta Beni Pembonan STH, Bapak Ibu, rekan-rekan pendeta yang berkenan hadir di dalam acara penahbisan Gedung Gereja Toraja, Jemaat Kanaan Bontang, tempat kebaktian yang kini diberi nama Bukit Gunung Hermon. Yang saya hormati Badan Pekerja Klasis Bontang Kutai Timur, Kutai Kaltim, maaf karena masih baru jadi masih sering keseleo. Yang saya hormati pengurus PGI Kota Bontang, juga pengurus BKAG Kota Bontang, Dimas Kristen Kota Bontang, pemerintah yang hadir, para undangan, panitia pelaksanaan kegiatan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara segenap undangan, dan bahkan jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Puji dan syukur layak kita persembahkan kepada Tuhan Sang Kepala Gereja, sebab hanya oleh kemurahan dan kasih setia-Nya lah sehingga menghadirkan kita di sini untuk menyatakan syukur kepada Tuhan melalui ibadah pentahbisan gedung gereja di tempat ini. Saudara-saudara, tentu kita mengaminkan bahwa tidak hanya kekuatan dan tidak hanya kesehatan dan waktu hidup yang diperkenankan Tuhan kepada kita, melainkan kesempatan untuk dapat berkarya melalui pelayanan di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan di sini. Sehingga oleh kemurahan dan hanya oleh anugerah Allah semata, Tuhan pun memperkenankan seluruh warga jemaat Kanaan Bontang membangun gedung gereja Toraja di Sepakat Indah di sini, yang sekali lagi diberi nama Jemaat Kanaan Bontang Tempat Kebaktian Gunung Hermon. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya pun meyakini bahwa bangunan gereja yang saat ini berdiri di tengah-tengah perkebunan ini tentulah diawali oleh sebuah kerinduan yang sangat besar dari warga jemaat bagi pertumbuhan dan perkembangan pelayanan gereja Toraja di masa yang akan datang, secara khusus bagi warga gereja Toraja dan semua orang yang berada di sekitar tempat ini, di Sepakat Indah di sini, untuk di dalamnya akan semakin memuliakan nama Tuhan dan semakin mengenal Kristus, dan juga akan semakin menikmati limpahan kasih Tuhan. Dan ini sudah tersirat dari lagu yang dibawakan oleh saudara penatua Salmon tadi. Gereja Toraja telah berdiri di atas tanah ini, dan semoga gereja ini akan semakin menjadi alat berkat Tuhan di tengah-tengah kehadirannya di sini. Karena itu melalui penahbisan gedung gereja ini, saya mengajak kita sekalian, sama seperti pemazmur yang mengatakan, adalah baik untuk bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bersyukur karena gedung gereja ini berdiri semata-mata karena kemurahan Tuhan, melalui orang-orang yang Tuhan perkenankan, baik secara pribadi dari warga jemaat,
melalui lembaga atau instansi dan banyak pihak yang sungguh merasakan berkat Tuhan terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga mereka pun diperkenankan oleh Tuhan menjadi alat berkat-Nya, sehingga terbangunlah bangunan gereja Toraja di sini. Karena itu melalui kesempatan ini, perkenankan pula saya mewakili segenap warga jemaat menyampaikan pertama-tama rasa syukur kepada Tuhan yang adalah pemilik dari persekutuan ini, yang telah berdaulat atas kehidupan kita. Bersyukur karena kemurahan-Nya lah, sehingga kita diperkenankan boleh membangun rumah Tuhan ini sampai selesainya dengan baik. Yang kedua, berterima kasih kepada seluruh warga jemaat tanpa terkecuali. Saya tidak akan menyebutkan nama satupun, sebab jangan-jangan nanti ada yang tidak tersebutkan dan menjadi persoalan buat saya. Semua jemaat yang dengan penuh kerendahan hati, yang telah merasakan dan sungguh menikmati kasih Tuhan, yang telah terlibat dalam pembangunan rumah ini, menyatakan syukurnya kepada Tuhan, sehingga bangunan rumah ini boleh berdiri dengan baik. Yang ketiga, berterima kasih kepada panitia pembangunan yang telah berjerih lelah mengupayakan banyak hal. Tukang-tukang bangunan yang dengan penuh ketulusan hati membangun rumah Tuhan ini dengan baik, sehingga boleh ditabiskan pada hari ini. Bahkan banyak pihak yang sudah disampaikan oleh ketua panitia tadi, semuanya telah mengambil bahagian dengan talenta masing-masing, dengan rasa syukur masing-masing, bahwa semuanya diberikan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Pendeta Beni Paimbonan yang sudah hadir di tengah-tengah sukacita kita hari ini, mewartakan kebenaran firman Tuhan dalam ucapan syukur, mensyukuri pentahbisan gedung gereja Tuhan ini. Sekali lagi, pekerjaan pembangunan gereja katakanlah telah usai, tetapi masih ada pekerjaan yang sedang menanti kita. Gereja sudah berdiri, tetapi tempat untuk tinggal pelayan Tuhan sebagaimana disampaikan oleh Bapak Pendeta Beni tadi juga menanti kita untuk kita pikirkan dan kita akan kerjakan ke depan. Karena itu mari terus memahami, mengalami, merasakan dan menikmati setia Tuhan dalam hidup ini. Sebab hanya dengan demikian maka kita pun akan dimampukan untuk kembali mengulurkan tangan, menyatakan persembahan syukur kita untuk bangunan pastori yang kita akan kerjakan di waktu yang akan datang. Sekali lagi melalui kesempatan ini perkenankan saya selaku pimpinan Jemaat Kanan Bontang menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, siapapun yang telah berjerih lelah dan dalam bentuk apapun jerih lelah itu dinyatakan, entahkah itu besar, entahkah itu kecil, sebagai bentuk persembahan kepada Tuhan. Yakinkan satu hal, bahwa jerih payahmu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Kiranya limpahan berkat kasih karunia sang pemilik persekutuan ini akan terus berlaku di tengah-tengah kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya Tuhan menolong kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf jika dalam penyampaian ini ada yang kurang, ada yang tidak sesuai. Saya mohon maaf dari tengah-tengah kita saat ini. Tuhan memberkati, dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Dari Badan Pekerja Klasis Bontang Kutai Kalimantan Timur, kepada Ibu Pendeta Kristina Lebang STH disilahkan. Bapak Ibu dan
saudara-saudara, sidang kebaktian pengucapan syukur pentabisan Gereja Toraja Jemaat Kanaan tempat kebaktian Gunung Hermon yang saya kasihi. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, dalam hal ini terwakilkan pada Badan Pekerja Sinode Wilayah 5 Kalimantan. Kebetulan ada juga Bapak Pendeta Dr. Induk Panggalo sebagai MPGT Gereja Toraja. Bapak Ibu Pendeta yang boleh hadir mengenang kembali sejarah pelayanan bersama di Gereja Toraja Jemaat Kanaan, yang sudah boleh hadir dan yang masih akan hadir, yang saya hormati panitia pentabisan gereja, majelis gereja Jemaat Kanaan, rekan-rekan Badan Pekerja Klasis, pengurus organisasi intragerejawi, dan semua kita yang hadir dalam kapasitas pengucapan syukur yang kita nyatakan pada hari ini, yang sama-sama saya hormati di dalam Tuhan. Soli Deo Gloria patut menjadi pengungkapan kita bersama, menyaksikan karyanya yang luar biasa di tengah keterbatasan yang ada, di tengah rasa sulit yang kita hadapi. Kita boleh menyaksikan bagaimana karya Tuhan boleh nyata melalui pembangunan gedung gereja, baik yang kita telah tabiskan hari ini di Sepakat Indah maupun yang akan kita tabiskan pada hari Sabtu. Semua tidak dapat kita ukir bagaimana kasih sayang Tuhan yang tentunya kita saksikan bersama-sama. Kita boleh menyaksikan dan menikmati berkat-Nya sehingga gereja ini boleh hadir di tempat ini. Kembali gubahan lagu Bapak Salmon tadi, biar ini menjadi penyemangat untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di tempat ini, menghadirkan akan kasih dan kemurahan Tuhan. Karena itu, sehubungan dengan pentabisan gedung gereja di tempat ini, maka Badan Pekerja Klasis Bontang Kutai Kaltim menyampaikan selamat kepada Jemaat Kanaan Bontang untuk menikmati dan terus menebarkan kasih dan kemurahan Tuhan melalui pelayanan-pelayanan yang digumuli bersama, termasuk pelayanan yang akan digumuli di tempat ini dalam doa, dalam berbagai bentuk kesaksian, pelayanan dan persekutuan. Biar apa yang kita gumuli di tempat ini di rumah Tuhan akan menjadi saksi yang nyata di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah perkebunan yang ada di tempat ini. Itu yang pertama. Bagaimana kita menikmati dan menebarkan kasih Tuhan yang kita akan gumuli melalui kegiatan-kegiatan
dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian. Yang kedua, teruslah membangun kerjasama dengan penuh kasih satu dengan yang lain, supaya berkat Tuhan semakin terasa dalam pelayanan, dalam wujud persekutuan kita, kesaksian kita bersama. Saya kutip Mazmur 133. Apabila saudara diam bersama dengan rukun, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-Nya, berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Akhirnya kami mengucapkan selamat menikmati kehadiran gedung gereja ini dalam menata persekutuan bersama dengan Tuhan, dan biar dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang akan dijabarkan dalam hidup ini, gerejanya akan semakin cemerlang saat ini dan masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih. Terima kasih Ibu Pendeta Christina Lebang STH. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Badan Pekerja Sinode Wilayah 5 Kalimantan, pada Bapak Pendeta Lukas Beni Paimbonan. Disilakan. Baiklah, terima kasih untuk kesempatan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, berdasarkan jabatan dan fungsi masing-masing, saya tidak akan menyampaikan penghormatan satu persatu, tapi yang jelas bahwa semua saya hormati. Saya juga tidak akan mengulangi lagi apa yang saya sudah sampaikan dalam khotbah tadi, bahwa ini adalah tanda kehadiran Tuhan. Dan kalau Tuhan ada di sini, maka kita datang untuk menyembahnya. Nikoi mani mangka mote selesai tak mau sama gereja. Yang berikut lagi ialah saya pernah membaca Ketua Sinode menyampaikan khotbah pada pentapisan gereja, mengatakan bahwa gereja ini harus bersih karena mentiro lang na kuah. Tak na bisa kending lantai sambayang sa abu dalalado. Jadi kita terjemahkan Bang itu secara ke dalam bahwa rumah Tuhan ini harus dijaga dengan baik, dibersihkan, ya, sehingga enak untuk kita tempati untuk beribadah. Atas nama Badan Pekerja Sinode Gereja Wilayah 5 Kalimantan mengapresiasi semangat jemaat Kanaan Bontang untuk ber-PI, sehingga hasil daripada PI itu ialah membangun gedung gereja di sini. Dan kiranya semangat PI tersebut terus dikembangkan di masa-masa yang akan datang. Mungkin di tempat-tempat yang lain juga bisa kita melaksanakan pekabaran Injil. Harapan kami kiranya gedung gereja ini betul-betul kita tempati sebagai tempat untuk memuliakan Tuhan. Iya. Bangkau kupakada kuabanon na pumutute. Jadi tak ada mungkin kumalanin kisi salah-salah lang ti gereja. Ya mo ti gereja telen pabisa ki solanasan lan pa kaboro. Ya. Kemudian saya lihat bahwa tempat kebaktian ini tempat kebaktian bukan cabang kebaktian. Jadi agak cepat untuk dimekarkan nanti kalau sudah memenuhi persyaratan sebagai satu jemaat, dan antara lain sudah memenuhi syarat bahwa sudah ada seorang tenaga pelayan di sini, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama barangkali siap untuk diurapi. Ya. Ya mira toko pakai ide itu banualo, pakai ide itu banualo. Nah, mangka, nah
dan duka pendamping ina tau. Saba masuk saduka ke male na male ka mangurapi male mutasi. Naku apa pendeta? Masuk sate indete ko matumbara apa ya masuk sana. Naku tayo ba no silang bina. Ko ama matumbari. Pe makasay turinding to kiano. Jadi mudah-mudahan itu kita pikirkan ke depan untuk tidak terlalu lama sehingga rumah jabatan pendeta di sini bisa kita buat. Ya. Jadi kita berharap bahwa Ibu proponen ini, calon pendeta ini tidak terlalu lama untuk diurapi. Yang saya mau menyampaikan dua keputusan sidang Sinode Am. Pertama, dalam rapat kerja yang akan datang itu akan digumuli apakah akan dinaikkan mengenai pindahan Sanggul Lele. Ya. Jadi itu akan diputuskan mengenai keberadaan pindahan Sanggul Lele. Kemudian yang berikut yang jadi masalah sekarang ini ialah mengenai soal mutasi. Sudah ada beberapa yang mandek, ada yang di proponen yang ditolak, tidak mau mengurapinya. Ya, sehingga itu akan segera ditindaklanjuti. Cuman yang terjadi ialah baru kemarin Badan Pekerja Sinode diutus. Ya sudah itu mungkin mereka akan menetapkan mengenai unit-unit kerja atau unit kerja masing-masing baru sesudah itu mengadakan rapat. Mudah-mudahan ada rapat sebelum rapat kerja mungkin bulan November ini. Ya. Jadi atas nama Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja mengucapkan selamat kepada jemaat Kanaan Bontang tempat kebaktian Gunung Hermon. Semoga kita semua bersukacita dalam Tuhan bahwa Tuhan yang mengaruniakan kepada kita rumahnya untuk kita tempati beribadah. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Selamat sore, salam. Dari Kodim 0908 Kota Bontang kepada Bapak Kapten Niko disilahkan. Shalom Bapak Ibu. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena begitu baik kasih dan penyertaannya sehingga pada sore hari ini kita bisa bertemukan di tempat ini karena kuasa daripada Tuhan Yesus sendiri. Nah, jadi pertama-tama dari pemerintah ya, yang terhormat Bapak Pendeta Lukas Beni Paimbonan STH sebagai Ketua Wilayah 5 Kaltim, yang kami hormati Ketua PGI Kota Bontang Ibu Pendeta Kristina Lebang STH, yang kami hormati Bapak Ibu Pendeta Wilayah Kota Bontang, yang kami hormati seluruh panitia, pentabisan gereja, serta majelis yang ada di Jemaat Kanaan Kota Bontang. Dan yang kami hormati Bapak Ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dari pemerintah yang mewakili mengucapkan selamat kepada Jemaat Kanaan, terutama kepada Jemaat Gunung Hermon. Bersaksilah
yang kekasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Minyak kami pas itu karing kita dong. Sana tahu berapa harganya? Baik paling tidak sekitar 2 jutaan tuh. Saudara kalau nggak ada. Kosang nasang nih. Jasang nasang. 200 sabu. Oh, namanya 200 sabu nih, oh. 2 juta atau 2? Oh, 500 sabu. 500 sabu. 1 juta. Oh. 1 juta mau pepisan? 1.500.000. Ya, kelipatan 100 bang, mati sama deh. 1.500.000 pisan. 1 juta, ya. 2 juta 1 kali. Oh, di saat sebelah kanan aja ya. 2 juta 1 kali. Ya, 2.100.000 apa nak kelipatan 100 ina, ya. 2.100.000 1 kali. 2.100.000 1 kali. 2 kali. 2,5. Nah, saya mata membaca sebelah kiri. 2.500.000 di sebelah kanan. Ya, 2.500.000 di sebelah sini. Talo mo kami. Oh, talo mo ada Joko. Tapi 2 juta 1 kali, 2.500.000 1 kali, 2.500.000 pen 3 kali. Oh, si yung kami to mamuli jadi kota kian. Kembali ke dalam. Ya, kembali ke Bukit Cini ya, Bukit Cini. Ya, kita berikan dulu tepuk tangan untuk anak-anak kita. Ya, yang sangat mencintai budaya Toraja sekalipun lahir bertumbuh di kota Bontang. Ya. Nah, demo karton nah. Oke, baik. Iya. Ya, silakan kepada Bapak Ibu yang ingin membina anak-anak kita lewat tarian mencintai budaya sekalipun mereka hidup, tinggal, lahir dan bertumbuh di perantauan, tetapi sangat mencintai dengan budaya dari Toraja. Oke, Mas. Oke, Om Bas. Mas, baik. Miali kami.
Oh, nama sakka musule. Pak Todi. Iya, jangan sampai kehabisan tariannya baru lemak Todi nanin atau papura mo. Ya. Ayo sepakat. Iya. Ya, dari Toraja aja bisa loh, ya. Ya. Maju Mama Geri, ya. Manggil lu dulu Mama Geri. Baik. Ya, anak-anak yang manggil lu ini senyum-senyum, biar banyak yang matoding. Ya. Harus senyum-senyum. Oh iya, Mama Ana. Oh, bagaimana ini Mama Ana? Iya. Tantana Sya Omna, ayo. PKB, weh. Oke, mana suaranya? Mioli komi. Bisa pak. Tolenari. Oh iya, dulu kata tuh magandang no. Mana dari tuh pagi lu kata tuh magandang. Penontonnya juga katanya Bun. Katanya dapat kota yang penontonnya. Oh, penonton ambil di kode boy. Iya, senyum-senyum nak. Iya, bisa-bisa pada tahu Mama Mi. Iya, kayaknya min tiro-tiro Mama Na bisa pada tore to mak toding. Iya, kareng dari pintu. Mak toding dulu. Oh, satu Meranapura. Ya. Yang belum matoding ayo.
aja, yang ada aja. Yang ada aja, nanti besok lagi dicek kalau ada kurang. Oke, makasih ya. Iya. Iya, tepuk tangan untuk anak-anak kita yang telah menampilkan tarian yang sangat indah dengan gemulai menampilkan tarian Pagelu. Warga jemaat di cabang kebaktian tempat di kepala saya sudah lebih besar daripada sekadar tempat. Cabang kebaktian itu ucapan yang adalah doa. Amin. Ya. Oke, sekarang masih tertulis tempat. Ini tempatnya bagus sekali. Bontang Lestari, Sepakat Indah di Gunung Hermon.